Bismillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersyawal kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua SDAI Madinah, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madinah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah atau SKB, yang kami hormati orang tua kami Bapak Abdullah Zakaria, yang kami hormati Bapak Ibu dan pengelola yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi terkait uji publik visi dan misi SDAI Natuna, kami mohon kesediaan Bapak Lukman untuk membaca doa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian hormati, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan pendapatnya, dan apapun yang kita usulkan dalam pertemuan ini menjadi sesuatu yang diberkahi, sesuatu yang berdaya guna dan bermanfaat bagi dan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-tawfiq ma ta'lamu qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahumma inna nas'aluka min shidati rahmatika wa 'azaimi maghfiratika as-salamata min al-ghadab wal kibrin wal fawza bil jannah wa syarri wal afat bis-salam. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi al-fatihatil ma'rufati wa ta'ala al-Qur'anil karim an tahtahana bil khair wa taj'alna min al-khair wa an mu'amilana ya maulana bi mu'amalati al-khair wa an tafadhalna bi ajrina wa husnina wa walidina wa hawlina wa nahnu bisalabat innaka waliyyu kulli khair wa mubarak bisayyid wa rahmatullah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa ajirna min al-'adab al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua SDAI Natuna sekaligus maksud kami sambutan dari Ketua SDAI Natuna kepada Bapak Haji Umar Natuna, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, yang dalam hal ini Kasubag PU Bu Iman, kemudian orang tua kita Pak Haji Abdullah Zakaria, selanjutnya Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Pak Lukman, kemudian dari lembaga adat Melayu Tertulis
mahasiswa ya. Alumni, para alumni. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan kami juga mohon maaf karena kegiatannya agak terlambat setengah jam, ya. Tapi kita santai saja, ya. Kita mengalir saja nanti diskusi-diskusinya. Sambil kita menunggu makan siang, sambil menunggu makan siang. Nanti yang hobi makan durian, nanti yang makan durian dengan sagu. Panitia siap. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, semoga berkat kami Allah Taala, salam sama-sama kita sampaikan kepada Imam dan Besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat untuk setia dan kita termasuk untuk setia sampai akhir hayat. Amin. Hari ini kita ingin mengajak Bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendiskusikan perubahan visi misi Stay Natuna ini, di mana perubahan visi misi ini dalam rangka untuk menyelaraskan banyak yang diselaraskan. Pertama, menyelaraskan perkembangan yang ada. Yang kedua, ingin menyelaraskan dengan dinamika dan perubahan-perubahan yang ada, serta bagaimana kita memprediksi kemungkinan ke depan. Jadi itu kira-kira kita hadir di sini untuk katakanlah diskusi uji publik terhadap rumusan visi misi Stay Natuna, hasil visi yang dibuat oleh tim, nanti akan disampaikan oleh Ibu Izawati sama Ibu Maulidah, ya, tim perumusnya. Saya ingin sampaikan sedikit konteks, ya, konteks kenapa kita sampai merumuskan visinya, mungkin agak sensitif gitu. Itu Melayu baru, ya kan? Melayu baru. Melayu baru dalam konteks kita, dalam konteks ini adalah bagaimana kita melihat realitas-realitas bahwa pertama, sejak era-era penjajahan sampai sekarang dunia Melayu itu terus mengalami kemunduran sampai sekarang. Yang kedua, terjadi degradasi makna Melayu itu. Dulu Melayu itu identik dengan bangsa Melayu. Kemudian turun menjadi rumpun Melayu, ya kan? Kemudian turun menjadi suku Melayu, ya kan? Sekarang ini udah dileh, ya, terjadi degradasi makna Melayu dari bangsa, rumpun, turun ke suku. Untuk Indonesia, Melayu identik dengan etnis, ya kan? Walaupun saya ini misalnya dah hidup di Natuna ini, bergaul dengan orang Melayu, tapi orang akan melihat etnisnya apa? Ini ke Bugis, gitu kan? Beda dengan Malaysia. Malaysia itu Melayu dinisbahkan dengan atau dikaitkan identitas. Di Malaysia itu orang India itu bisa disebut Melayu, orang Kling itu bisa disebut Melayu manakala dia memenuhi 3 syarat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, beradat istiadat, mengamalkan adat budaya Melayu. Yang ketiga, dia berbahasa Melayu. Kalau di Indonesia konteksnya Melayu itu identik dengan diletakkan dalam konteks etnis.
Ya, kemudian sekarang ini kita melihat makna Melayu itu juga bermacam ragam. Kalau lihat dari maknanya Melayu, Mala dan Yu, itu diartikan negeri awal. Ya, kalau lihat dari makna kata-kata diksi Melayu itu banyak. Ada Malaya, Melayu, yang katakan Mala dan Yu, itu artinya negeri awal. Ya kan? Ada Himalaya Pura, Himalaya artinya tempatnya sejuk. Itu dari segi kata-kata banyak sekali. Artinya kalau lihat dari kata-kata, Melayu itu adalah identik dengan tempat, negeri, wilayah, ya kan? Samping juga ada makna Melayu itu artinya berarti sejuk. Sejuk itu bisa makna tempat, gunung. Ada makna karakter, ya kan? Makna sifat, ya kan? Itu kira-kira konteksnya kenapa kita bicara Melayu baru, ya kan? Melayu baru. Yang berikutnya kita melihat sekarang ini, generasi Melayu sekarang ini adalah generasi yang darah dan kultur sudah bercampur baur dengan etnis dan budaya lain. Tidak ada lagi misalnya, tidak banyak yang serumpun betul dengan Melayu itu. Saya sendiri, katakanlah saya Melayu, tapi istri saya Jawa. Jadi anak saya itu apa namanya? Melayu atau tidak? Ya kan? Melayu atau enggak anak saya? Maka kita ingin merumuskan Melayu baru. Apa itu Melayu baru? Melayu baru adalah generasi baru bangsa Melayu yang darah dan kultur sudah bercampur baur dengan etnis dan budaya lain, yang berpegang teguh pada agama, budaya, bahasa, mandiri, menguasai pengetahuan dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Kira-kira itu yang kita maksud Melayu baru dalam konteks visi. Saya kira itu pengantar singkat saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh tim kepada tim, nanti persilakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan terkait visi dan misi tahun 2000-2004. Pada kemudian persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ketua STI Natuna Bapak Hilman Natuna serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti uji publik visi dan misi baru yang kami rumuskan Sekolah Tinggi Agama Islam tahun 2024. Baik, adapun tujuan dari kegiatan uji publik pagi hari ini ialah kita mencari perbaikan dan perubahan atas visi misi yang telah kami rumuskan bersama dalam rentang waktu hampir 5 bulan, kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Iya. Nah, adapun evaluasi yang kami lakukan pada visi misi STAI Natuna ini menjadi 3 sasaran. Yang pertama itu bagaimana menerapkan strategi pencapaian dan pelaksanaannya. Nah, tentunya dalam visi dan misi ini kita sangat membutuhkan strategi dalam pencapaian dan pelaksanaannya, itu penerapannya dalam pendidikan maupun nanti bagaimana bisa diterima oleh masyarakat, khususnya yang ada di STAI Natuna. Karena sama-sama kita ketahui visi dan misi ini sangat penting bagi organisasi, apalagi pada sekolah tinggi atau perguruan tinggi
sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu sebagai landasan atau pijakan kita untuk melakukan atau melaksanakan capaian, kemudian menyusun strategi yang ingin kita capai dalam memajukan apa-apa yang telah kita susun bersama. Baik, yang kedua itu melakukan perbaikan dan pengendalian dari hasil evaluasi visi dan misi. Nah, dari hasil evaluasi itu pasti akan kita lakukan perbaikannya di setiap tahun berikutnya. Itu nanti akan kita susun, kita turunkan di rencana induk, kemudian ada di rencana strategis dan ada rencana operasional. Kemudian yang ketiga itu kami merumuskan visi misi baru. Nah, karena visi dan misi STAI Natuna ini dari tahun 2002 itu belum ada revisi. Nah, karena sudah hampir 22 tahun kita belum ada revisi, dan di tahun 2024 kami melakukan revisi visi misi ini supaya kita bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat berkembang pada saat ini. Nah, adapun sasaran perubahan visi misi, nah sasaran ini tidak hanya pada internal kampus saja. Nah, perubahan ini kami harapkan juga dapat dirasakan oleh pihak eksternal. Ini yang internal ada pimpinan, dosen dan tenaga pendidik di STAI Natuna, kemudian mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan stakeholder serta masyarakat. Nah, yang paling mungkin dirasakan nanti adalah pengguna lulusan. Bagaimana kami harus bisa menciptakan atau menghasilkan lulusan STAI Natuna ini yang mereka benar-benar bisa menerapkan ilmunya di tempat mereka bekerja nanti maupun mungkin di masyarakat. Nah, ini ada perbandingan visi lama dan visi baru. Yang lama ini adalah terwujudnya Sekolah Tinggi STAI Natuna sebagai pusat pengembangan studi Islam berbasis Tamadun Melayu di tahun 2025. Nah, jadi ini juga dalam mencapai pusat studi Islam berbasis Tamadun Melayu ini banyak sekali kegiatan atau upaya yang kami lakukan, tapi masih juga ada beberapa kekurangan. Nah, ini visi baru terwujudnya STAI Natuna sebagai pusat studi Islam integratif, interkonektif dalam pengembangan khazanah dan kepribadian Melayu baru. Nah, visi baru ini dirancang yaitu kami juga melihat atau melakukan riset bagaimana permintaan dari masyarakat, industri dan lembaga-lembaga lainnya untuk bagaimana mahasiswa kami ini mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Tidak hanya itu juga, bagaimana juga dosen yang bisa termotivasi untuk dapat lebih baik dalam meningkatkan pengembangan dirinya. Nah, ini ada beberapa definisi istilah. Yang pertama itu pusat pengembangan sebagai sebuah lembaga atau entitas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, baik dalam konteks pendidikan, pelatihan maupun pengembangan profesional. Nah, adapun tujuan STAI Natuna ini sebagai pusat pengembangan ialah untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu atau kelompok dalam mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, kami juga berharap STAI Natuna sebagai pusat pengembangan ini tidak hanya untuk mahasiswa dan dosennya saja, tapi bisa dirasakan juga atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di khususnya STAI Natuna. Kemudian studi Islam. Bagaimana ini kami ambil sebagai backgroundnya STAI Natuna itu Sekolah Tinggi Agama Islam yang tidak akan lepas dari studi Islamnya. Ini merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek agama Islam, termasuk ajaran sejarah, hukum, filsafat, budaya, dan praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan Islam. Nah, studi Islam melibatkan analisis kritis terhadap teks-teks suci Islam seperti Al-Quran, hadis,
serta mempertimbangkan konteks sejarah budaya dan nasional. Nah, di STAI Natuna kita ada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Kemudian integratif dan interkonektif yang dimasukkan pada visi kami ini yaitu menjadi konsep atau pendekatan yang mengacu pada penggabungan atau menggabungkan elemen-elemen yang berbeda atau beragam menjadi sebuah kesatuan yang saling menyapa, berinteraksi dan bertemu secara utuh atau harmonis. Nah, ini kami ambil bagaimana STAI Natuna ini memiliki 5 prodi, 5 disiplin ilmu, yaitu prodi ekonomi syariah, ada pendidikan agama Islam, ada komunikasi penyiaran Islam, hukum pidana Islam, dan pendidikan Islam anak usia dini. Nah, bagaimana 5 prodi ini menjadi satu kesatuan tentunya untuk menciptakan STAI Natuna menjadi lebih baik. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan kajian, studi, dan pembelajaran Islam yang saling terintegrasi dan terhubung dengan berbagai aspek ajaran Islam sehingga ia menghasilkan suatu pemahaman penafsiran yang dinamis, interaktif, dan komprehensif yang secara manfaat. Nah, di STAI Natuna ini kita ada mata kuliah umum dan juga tentunya ada mata kuliah yang bersinggung langsung dengan keagamaan. Nah, tidak terlepas. Jadi bagaimana kita menyandingkan ilmu agama dan ilmu hukumnya itu bisa secara bersamaan dikembangkan di STAI Natuna. Kemudian ada khazanah. Khazanah yang dimaksudkan di sini ialah seluruh warisan atau apa-apa yang dihasilkan oleh orang Melayu yang memiliki taraf tata susila yang tinggi baik berupa fisik, artefak, arkeolog, rumah adat, perkakasan rumah tangga, tanda-tanda kebesaran kesultanan masa lalu dan lain-lain. Nah, maupun non fisik secara warisan intelektual seperti pengetahuan, teknologi, politik atau pemerintahan, sastra dan budaya, tradisi dan kearifan. Nah, khazanah ini menjadi lokus dalam pengembangan penelitian, pengabdian serta publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen baik mandiri maupun kemitraan. Nah, hasil-hasil kajian dan penelitian ini dipublikasi serta kemudian dikontekstualisasikan dalam perspektif kekinian sehingga ia menghasilkan khazanah intelektual baru yang bisa bernilai guna dalam mengembangkan kepribadian dan tamadun Melayu. Nah, dalam hal ini kami juga sudah berupaya untuk mencapai bagaimana STAI Natuna menjadi khazanah budaya Melayu baru itu. Kita dosen STAI Natuna ini diharuskan diwajibkan melakukan penelitian yang berkaitan juga dengan warisan budaya, ada warisan budaya tak benda juga itu kita teliti. Nah, kemudian dipublikasi supaya tidak hanya bisa dikonsumsi oleh orang yang ada di internal, pihak internal STAI Natuna juga, tapi bisa dibaca atau diketahui oleh pihak eksternal baik di Natuna maupun di luar Natuna, dalam dan luar negeri. Nah, kami juga ada beberapa jurnal yang bisa menerbitkan artikel dosen. Nah, dosen ini juga bisa menulis tidak hanya kelompok dosen saja, tapi kami juga bisa mengajak mahasiswa, bahkan mungkin ada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mau bergabung untuk melakukan penelitian. Tidak menutup kemungkinan itu. Kemudian kepribadian Melayu baru yang juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua, bahwasanya bagaimana generasi baru bangsa Melayu daerah dan kulturnya sudah bercampur baur dengan beragam etnis dan budaya lainnya yang berpegang teguh pada agama, bahasa, budaya, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Nah, jadi kita juga berharap Melayu ini tidak kalah juga dengan orang-orang lainnya, karena kita Melayu ini sudah kompleks, karena kita juga berdekatan dengan agama Islam, kemudian
eh, tingkah laku, sopan santun itu kita berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah visi lama, mewujudkan kultur pendidikan tinggi yang islami, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mewujudkan kajian keilmuan Islam tegak. Dalam merumuskan misi baru ini juga kami tidak langsung merumuskan saja, tapi melalui berbagai tahap. Pertama kami mengikuti bagaimana tata atau mengikuti pelatihan untuk merumuskan misi dan visi STAI Natuna. Kemudian juga melakukan pertemuan pihak internal kampus itu beberapa kali pagi, kemudian siang, dan bahkan yang paling banyak itu di malam hari. Nah, yang baru ini menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis khazanah dan Melayu baru. Kemudian kedua, mengembangkan model pembelajaran studi Islam integratif, interkonektif dalam rangka mewujudkan pemahaman dan pengamalan Islam yang kafah. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta stakeholder dalam rangka mengembangkan dan penguatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini misi yang kami susun, misi baru STAI Natuna, cukup 3, tapi dia sudah mewakili tujuan, sasaran, kemudian rencana strategis yang bisa ataupun yang akan dicapai oleh STAI Natuna nantinya. Nah, dalam hal ini kami juga meminta saran dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Nah, ini ada tujuan yang lama itu bisa dibaca. Menghasilkan mahasiswa yang berilmu, pengetahuan dan teknologi serta tamadun Melayu. Kemudian menghasilkan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi berkarakter mulia di Riau Pesisir. Yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan dan teknologi untuk mewujudkan akhlak mulia di Riau Pesisir. Yang keempat, menghasilkan harmonisasi dan ketentraman di Riau Pesisir. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang terampil dan memiliki keahlian. Nah, jadi kami juga mengusung tujuan yang baru karena tujuan yang lama ini hanya terpaku di wilayah Riau Pesisir saja. Nah, jadi sesuai perkembangan kita, bagaimana STAI Natuna bisa untuk bersaing bahkan sampai ke luar negeri. Dan dalam hal ini juga kita STAI Natuna sudah banyak juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri seperti Singapura, Malaysia. Nah, jadi itu menjadi salah satu motivasi kami menyusun tujuan STAI Natuna yang baru. Yang pertama, terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis khazanah dan Melayu baru. Yang kedua, terwujudnya model pembelajaran studi Islam integratif, interkonektif dalam rangka mewujudkan pemahaman dan pengamalan Islam yang kafah. Yang ketiga, terselenggaranya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta stakeholder dalam rangka pengembangan dan penguatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, kami rasa tujuan ini sudah ada, singkat dan jelas. Nah, ini sasaran dan strategi lama, cukup sederhana saja, menciptakan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada bidang keguruan dan tenaga teknis yang berkualitas dalam aspek iptek dan intak sehingga dapat bersaing pada tingkat daerah nasional dan internasional. Nah, kemudian kami menyusun strategi pelaksanaan visi dan misi STAI Natuna yang baru. Yang pertama ini pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam hal untuk pencapaian visi dan misi, sasaran dan strategi, pertama pendidikan dan pengajaran ini melaksanakan program pendidikan dan pengajaran yang dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan saintek dan kemanusiaan yang sangat cepat berdasarkan pada konsepsi pertama ini penghargaan
Baik, yang kedua, pemacu inovasi melalui kebebasan akademik dan pembinaan semangat untuk maju. Yang ketiga, pembelajaran yang unggul, excellent dan sepanjang hayat. Yang bagaimana orang Islam menuntut ilmu sampai kering lahat, ini kami menjadi landasan untuk pendidikan dan pengajaran yang ada di STAI Natuna. Kemudian pembentukan lingkungan belajar terbuka yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, serta peran dosen sebagai mitra fasilitator yang kompeten, konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi. Nah, ini diharapkan kepada dosen STAI Natuna supaya bisa terus update ilmu pengetahuannya, karena kita tahu saat ini perkembangan teknologi digitalisasi itu sudah sangat pesat dan tidak bisa pembelajaran itu kita hanya di dalam ruangan saja, bisa kita laksanakan di luar, kemudian juga bisa kita menggunakan media teknologi dan informasi yang ada. Yang kelima, pengembangan pengetahuan generik dan mengkaji interdisiplin yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata serta dilandasi oleh penegakan moral dan etika akademik. Nah, tentunya dalam melakukan pendidikan dan pengajaran kita menghasilkan lulusan yang harus berkompeten. Nah, ini adalah bagaimana menjadi tujuan kami untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai akhlak yang baik, berkarakter luhur, mempunyai jiwa kepemimpinan, semangat entrepreneurial, kompeten dan mau membangun negara dan menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua, mampu mengembangkan sikap profesional dalam praktek komunikasi interpersonal dan konseling serta menjalin kerjasama dalam tim. Yang ketiga, mampu memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan kultur dan budaya setempat. Yang keempat, mampu menyelesaikan persoalan. Yang kelima, mampu melahirkan hasil penelitian yang berdampak tinggi serta memiliki publikasi di tingkat nasional dan internasional. Yang keenam, mampu menerapkan hasil penelitian ke dalam program pengabdian masyarakat yang mampu memandirikan masyarakat. Nah, jadi artikel yang sudah disusun oleh dosen itu bisa diterapkan atau bisa dikembangkan di masyarakat. Nah, jadi kalau artikel hanya diupload saja di jurnal itu nilainya kurang, Bu. Nah, jadi artikel yang memiliki nilai tinggi itu bisa dibaca, kemudian bisa diaplikasikan ke masyarakat. Kemudian strategi yang kedua itu penelitian. Penelitian dalam kerangka visi ini memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai penelitian yang relevan, berkontribusi pada pemahaman Islam, budaya Melayu dan isu-isu multidisipliner terkait. Selain itu juga dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap kajian Islam, budaya Melayu dan dinamika multidisipliner yang relevan dengan perkembangan agama. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STAI Natuna ini tidak hanya berbentuk KKN saja, tapi juga dosen juga kami libatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Yang rutin kami lakukan itu adalah konvensi di Kampung Segerang. Nah, kemudian juga pengabdian masyarakat seperti penelitian dan sebagainya. Dosen-dosen PIAUD itu khususnya mereka bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan kepala-kepala TK, kepala PAUD. Kemudian mereka juga bisa mungkin berkesempatan mengisi, dan itu adalah salah satu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen STAI Natuna. Beberapa kegiatan khusus dari kegiatan pengabdian ini, yang pertama memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan kapasitas mereka sendiri. Yang kedua, mengintegrasikan penelitian dan inovasi akademis ke dalam solusi praktis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, membangun hubungan yang erat antara perguruan tinggi
tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan dampak positif kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan citra dan reputasi perguruan tinggi melalui kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah sosial. Yang keenam, menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan masyarakat dan bangsa. Nah, dalam memajukan STI Natuna, kami tidak bisa berjalan sendiri. Nah, makanya perlu kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di STI Natuna, seperti dari pihak bank pun kami ajak kerjasama, bank, Bawaslu, Kemenang, Basnas, dan sebagainya. Yang terakhir ini pengembangan program studi dan pembinaan staf akademik dan non-akademik. Nah, pengembangan karir dan pembinaan staf akademik dan non-akademik dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan terencana dengan cara yang kolegial untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja perguruan tinggi. Nah, dalam yang sudah dilakukan STI Natuna ini, pengembangan program studi dan pembinaan staf akademik dan non-akademik ini salah satunya STI Natuna melakukan kerjasama dengan kampus UNM Universitas Muhammadiyah Malang, mendapatkan program beasiswa lanjutan yaitu S2. Bagaimana staf kami yang belum S2 kami kuliahkan ke S2. Nah, jadi SPP-nya itu bisa 50-50 karena ada kerjasama, salah satu pembinaan staf yang kami lakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Uli. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Molinda terkait visi misi STI Natuna yang baru. Jadi kami mohon jika ada kritik dan sarannya bisa kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada STI Natuna yang sudah mengundang kami dari SKB. Ini undangan yang sangat terhormat karena kaget aja kalau undang SKB seperti itu. Baik, terima kasih pada moderator. SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal. Dia adalah satuan yang membuka pendidikan untuk masyarakat. Dari pendidikan anak usia dini, dari pendidikan kesetaraan yaitu yang dikenal paket A, B, dan C, ada taman bacaan masyarakat, dan juga ada kursus dan pelatihan, kursus menjahit dan tata boga, seperti itu. Jadi kami satuan yang memang diperuntukkan untuk memberikan skill pendidikan kepada masyarakat yang bisa dikatakan yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, seperti itu, dan berstatus negeri di bawah nama pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk lulusan ya, lebih kecenderungan kami, saya ada program pendidikan anak usia dini. Hampir 90% itu yang menjadi gurunya adalah anak-anak mahasiswa dari STI, gitu. Sudah ada yang lulus 2 orang, lalu yang sedang proses skripsi itu ada 3 orang, gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih juga dengan ada lulusan anak STI jurusan Piau ini sangat membantu kami untuk mengembangkan pendidikan, yaitu terutama pendidikan anak usia dini. Nah, untuk lulusan STI ini dia cenderungnya ke tadi apa ya? Melayu, adat Melayu dan keagamaan ya Pak ya, seperti itu. Iya, lebih kecenderungannya seperti itu. Tapi dilihat pengembangan anak-anak itu mungkin butuh apa ya? Kalau anak-anak mahasiswa ini, kalau zaman kami dulu kan memang anak-anak reformasi gitu ya, masih perlu diberi greget gitu anak-anak ini kan. Kecenderungan mereka itu memang karena memang masih baru lulus kali ya, pengalaman mereka juga belum banyak, baru di satu tempat
masih betul diberikan arahan dan bimbingan. Tapi mereka bisa bekerja sesuai dengan tujuan dari sekolah yang diharapkan seperti itu. Itu saja mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bu. Terima kasih Bu. Berarti alumni kita di sana sudah mengembangkan pendidikan yang mereka dapat di Stay-Bawah SKP. Alhamdulillah. Mungkin ini perlu ditanggapi oleh narasumbernya bagaimana nih? Ya. Tampung dulu. Mungkin dari Pak Katuti perwakilan dari Lembaga Adat Melayu. Ada Pak sarana untuk SDA Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua Natuna, kemudian Kepala Bank, beliau berkuliah, kemudian tokoh masyarakat, dan tentu saja menjadi Parlemen, Kemenang, kemudian berhadir dan kalian saya mampu alumni semoga yang hari ini hadir dan terima kasih dalam mewakili walaupun pada hari ini kita baik yang di sini tapi tidak mewakili untuk menyampaikan beberapa hal karena visi ada mengenai dengan khazanah ya. Khazanah Melayu, khazanah dan kepribadian Melayu baru. Jadi yang rangka melecut ya, atau mendongkrak ketegelangan potensi Melayu yang semula awal-awalnya Melayu lama itu cukup agresif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi itu menyebar ke negara lain untuk kembalikan lagi agar orang-orang Melayu atau bangsa Melayu ini kembali besar dan bisa berperan untuk dunia ini. Karena dengan pendekatan Melayu, pendekatan hari ini, kalau pendekatan agama di Nusantara ini karena banyak rintangan dan hambatannya. Tapi ketika pendekatan budaya didorong oleh negara, berkali ini salah satu celah kita bagaimana menanamkan nilai Islam tetapi melalui Melayu, karena Melayu identik dengan Islam. Melayu adalah berpendidikan adat dan cara berpendidikan kita berulang. Bagaimana ini ada kebiasaan yang hari ini kita jalankan, tentu merujuknya kepada syarat dan kita berulang. Jadi yang ini kita konkretkan konsep-konsep yang normatif ini menjadi konsep-konsep yang nyata. Nah ini barangkali perlu kajian-kajian, perlu penelitian tadi agar dia cukup aplikatif bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah ini kayaknya di sisi ini yang perlu mendapat perhatian karena memang di berbagai negara atau belahan negara yang lain dia masih boleh dikatakan minim ya cara pendekatannya, sehingga kadang-kadang kurang diterima oleh masyarakat tempatan. Padahal kita tahu dulu Islam itu menyebar kemana-mana itu dengan pendekatan budaya-budaya itu. Setelah dilihat budaya-budaya Melayu lama itu memang termasuk misalkan orang-orang yang belum beragama Islam
Islam. Yang maksud misalkan lewat Aceh, Sumatera, kemudian Sulawesi, Filipina, kemudian ke Bali, ke darat, segala macam itu. Dan itu semuanya Melayu. Jadi dengan pendekatan yang ada, hasilnya lebih mudah kita mencapai target. Karena target Asia Timur ini dia tidak akan terlepas dari pusat studi Islam itu yang ingin menjadikan profil mahasiswa itu orang yang bisa bekerja, kemudian juga dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa semakin tinggi pendidikannya, semakin taat dia beribadah, kemudian semakin bagus kemudian akhlaknya. Inilah dicerminkan dalam visi style ya, seperti itu. Jadi barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan perlu stressing sedikit berkaitan dengan Melayunya ya, baik itu nanti dalam visi, misinya, kemudian strategi, sasaran dan tujuannya. Yang kedua berkaitan dengan penguatan SDM dari dosen, yang di visi misi itu masih belum berdapatan. Apakah ingin ada 50 profesor 2045 nanti dan berbagai disiplin ilmu atau mana bisa juga dan tempat ini kan visi yang pertama 2024 2045 kan yang bisa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu. Mungkin satu lagi pertanyaan. Nah, coba lihat dari suara alumni Pak Supir. Kak, minta sarannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti yang Ibu yang kami telah menghormati. Iya kan? Baik, pada kesempatan ini saya mewakili barangkali salah satunya alumni dari alumni STI Natuna, di mana di sini saya melihat visi baru, ya. Kalau lihat visi lama ini, tempat saya tadi bisa dibahas lagi dari yang baru. Ada tempat yang baru, yang lama itu ditinggalkan. Ya, itu guyonan ini. Baik, sesuai ini di sini saya mengambil ini ada istilahnya Melayu baru. Melayu baru ini memang sangat perlu untuk kita perguruan tinggi khususnya STI sesuai pengantar tadi Pak Ketua sampaikan. Bagaimana kita sekarang ini khususnya di Natuna itu Melayunya sudah beragam, bercampur baur, ya. Jadi bagaimana kita perguruan tinggi ini khususnya untuk menyatukan dari badan Melayu-Melayu yang ada di Natuna ini khususnya yang bercampur baur itu. Memang tadi bahwa beliau istrinya di Jawa, dia di Rana. Itu aku yang jadi nantinya, kan gitu kan? Kalau hitam sama putih, aku yang dilahirkan, kan gitu. Kemudian berikutnya, kami juga selaku alumni, karena STI ini banyak sekali kontribusi yang dapat membantu baik di bidang masyarakat, khususnya penelitian itu memang ada beberapa sekolah memang sudah merasakan dari hasil penelitian itu, baik itu penelitian dosen sama dosen maupun ada penelitian dosen sama siswa, dari ada terbit berpaksa sudah ada ya. Nah, barangkali itu saya sebut saja dengan yang penelitian dosen sama mahasiswa.
Barangkali itu sangat membantu juga alumni di lapangan. Kemudian berikutnya, tentunya harapan dari Sekolah Tinggi Agama Islam ini ke depannya ini terwujudnya pada tahun 2045. Ini mimpinya ya gitu. Jadi ya saya tentunya selaku alumni ya selalu mensupport, mendoakan mudah-mudahan mimpi ini ya terkabulkan ya sesuai dengan apa yang Pak Ketua harapkan, kemudian pengelola staf harapkan, kemudian juga kami alumni ini selama ini sudah cukup perhatian dari Ustadz, karena khususnya saya sendiri dengan beradanya Ustadz ini barangkali saya tidak berada di sini, ya. Jadi saya memang sangat bersyukuri saya ini ya tetap berjuang terus berkarya untuk Natuna yang mudah-mudahan Pak Umar juga harus memikirkan Ustadz ini segera kita diberikan atau kita jadikan tujuan apa namanya? Universitas, ya, universitas, ya. Itu segera barangkali walaupun sudah ada wacananya, itu merupakan terobosan, ya segera kita naikkan kelasnya. Karena sekolah tinggi ini ya sudah berapa tahun, gitu kan? Secara barangkali secara administrasi, secara aturan-aturan barangkali itu sudah bisa kita usulkan di bagaimana di KPT ya, dari NFT. Barangkali itu sebagai masukan ataupun penguatan yang dapat saya berikan sebagai alumni sekali terus berjuang untuk negeri dan terus berjuang untuk alumni dan terus berjuang untuk masyarakat Natuna. Demikian saya ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudirman dengan masukannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kepada kita langsung Bu Maulidah untuk menjawab. Nanti minta kepada Pak Ketua juga melurus terkait Melayu baru dan Melayu lama seperti yang Pak Sudir tanyakan tadi, apa sih perbedaan bagaimana kita menyatukan Melayu baru dengan Melayu baru yang bercampur aduk di daerah kita khususnya di Natuna. Oke, boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Yang pertama ini dari Bu Rika, waktu Prasekolah SKD. Kami juga mengucapkan terima kasih Bu sudah mau menarik atau mengajak mahasiswa alumni STAI Natuna untuk dapat mereka mengembangkan ilmu bahkan bekerja di SKB. Terkait penguatan pada pengembangan keahlian Melayu ini juga sudah kami susun dalam rencana strategis STAI Natuna, bagaimana salah satunya yaitu ada keahlian non-akademik yang kami sarankan kepada mahasiswa, yaitu mereka harus lulus tes Tamadun Melayu ke Bapak Amiruddin. Nah, jadi setelah mereka lulus tes seperti ada pada laki-laki itu ada khutbah, ceramah, kemudian ada sholat jenazah, kemudian ada juga silat, seni gurindam, syair dan sebagainya. Itu juga sudah kami upayakan bagaimana mereka untuk penguatan pada pengembangan keahlian Melayu. Nah, juga dalam beberapa tahun belakangan ini, 3 tahun, sudah 2 kali kami melaksanakan Milad STAI Natuna. Di situ juga kami akan mengembangkan dan mengenalkan kesenian budaya-budaya Melayu. Terima kasih Bu sarannya. Kemudian dari Bapak Kartubi mewakili Lembaga Adat Melayu yang berupaya bagaimana pendekatan Melayu supaya dapat berdasar dengan Al-Quran dan hadis. Yang baik, ini juga akan kami teruskan misi ini pada proses
yang ada di kampus STAI Natuna. Nah, tentunya yang paling utama menjadi misi kami di STAI Natuna yaitu perbaikan akhlak ya. Bagaimana akhlak ini memang menjadi landasan utama setelah pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi tapi tidak berakhlak yang baik itu juga tidak bisa, tidak akan dilihat orang atau tidak akan dipakai ilmunya jika mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, pada penguatan dosen belum tergambarkan. Nah, insya Allah ini akan diteruskan di rencana strategis. Nah, bagaimana dosen ini memang wajib terlibat langsung dalam meningkatkan atau mencapai visi dan misi STAI Natuna ini. Mau tidak mau tidak bisa lagi, Pak. Jadi tombak dosen ini. Kemudian dari perwakilan alumni Bapak Sudirman, kami juga mengucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini dan menyempatkan waktu. Nah, benar sekali Pak, Melayu ini sekarang hampir hilang identitasnya. Nah, jadi bagaimana kita STAI Natuna ini berupaya untuk tetap menjaga budaya Melayu itu yang utuh, tetapi tidak juga tertinggal oleh perkembangan modernisasi yang ada pada saat ini. Nah, penelitian yang sudah dilakukan dosen ini yang mahasiswa juga sudah kami coba publikasi, itu ada di jurnal Engineer yang dipegang oleh Ibu Renawati. Nah, hasil penelitian mahasiswa yang bagus, nah itu kami terbitkan di jurnal. Nah, jadi dalam untuk pengaplikasian penelitian yang telah dilakukan itu tentunya kami sangat menginginkan atau sangat berharap kerjasama dari pihak-pihak luar kampus. Bagaimana saya cenderung ke PIAUD karena saya dosen PIAUD. Nah, jadi misalnya penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen itu misalnya alat pengembangan alat permainan edukatif. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan alat permainan edukatif itu bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh anak-anak TK dan PAUD. Dan tentunya kami membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Nah, pengabdian kami langsung terjun bagaimana penelitian itu bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Nah, dalam upaya meningkatkan STAI Natuna menjadi institusi ini sudah kami masukkan juga Pak di rencana strategis. Insya Allah dalam proses pencapaian misi dan visi ini juga kami berupaya untuk menjadikan STAI Natuna sebagai institusi. Prosesnya sudah berjalan juga Pak, seperti adanya dokter. Nah, ini alhamdulillah kami promosi juga Bapak Haji Kamarudin. Beliau sudah menyelesaikan program S3-nya. Nah, itu salah satu juga upaya kami STAI Natuna untuk dapat menaikkan taraf atau tingkat menjadi institusi. Nah, jadi tidak mudah juga untuk menjadikan dari STAI Natuna institut dan universitas. Ada beberapa tahap yang cukup sulit lah, tapi insya Allah bisa kami capai. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Ketua. Ya, yang membedakan visi baru dengan visi lama itu dalam konteks budaya tamadun Melayu berbeda. Kalau visi lama itu kita hanya melakukan kajian, penelitian, pengembangan terhadap hasanah tamadun Melayu. Tapi pada visi baru itu kita tidak hanya pada tahap itu sebenarnya, tapi kita ingin melahirkan kepribadian Melayu baru itu. Jadi tidak hanya sains for sains, tapi sains itu menjadi kekuatan etik
kekuatan perilaku daripada budaya. Jadi membedakan visi baru dengan lama di situ. Kalau visi lama itu kita bermain pada level sains saja, yang penting mereka tahu, paham, ayo, tapi tidak banyak mempraktekkan, tidak menjadi lifestyle gitu. Tapi pada visi baru ini titik beratnya kita di situ. Nah, itu merupakan tantangan beratnya ke depan itu bagaimana kita mengelaborasi kurikulum ekosistem ya yang ada itu sehingga melahirkan perilaku dan kepribadian baru-baru. Itu mungkin yang menjadi fokus atau tantangan besar. Ya, terima kasih pada beberapa stakeholder. Jadi saya catat ini dari Ibu SKB tadi, lulusan dan mahasiswa itu perlu penguatan karakter, ya. Karakter apa? Karakter maju, kerja keras, dan tidak minder, gitu ya. Dia bilang minder itu nggak mau, tapi saya tangkap itu memang. Itu kami rasakan juga. Mahasiswa kita tuh kadang minder gitu kan. Nah, ini pemalu ya. Ya, itu Melayu lama. Melayu baru itu tanda-tandanya ini Bu. Tanda-tanda Melayu baru itu mana dia? Melayu baru itu tanda-tandanya daripada mengamuk, daripada apa? Daripada daripada meragu, lebih baik mengamuk. Itu Melayu baru. Kalau Melayu lama itu kan sikit-sikit meragu, ada yang orang apa gitu kan. Nah, Melayu baru ini harus dibangun, ya, ideologinya itu daripada meragu lebih baik mengamuk. Itu kira-kira itu mungkin memang menjadi ya, terima kasih masukan. Saya kira ini menjadi kami rasakan betul ini. Ya, mereka tuh minder, apalagi berkaitan dengan agama Islam itu. Kemudian dari Pak Katobi ya memang strategi penanaman nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya ini menjadi stressing kita bersama tentunya. Karena ini memang lebih lebih strategis ya. Pendekatan agama ansih memang pemerintah curiga. Kalau bisa tadi isinya Islam baru, langsung curiga itu. Kementerian Agama langsung curiga. Tapi kalau Melayu baru masih belum curiga kan? Tapi agak curiga juga. Ya Pak Supirman, terima kasih. Ya segera kita transformasikan ke universitas tahap pertama melalui institut dulu ya. Dan insya Allah tahun 2026 ini kita akan buka S2 ya. Untuk tahap pertama ini kita masih bergandengan tangan dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, untuk setelah itu setelah kita mereka akan lepaskan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke Malang dan ada bicara panjang lebar dengan Pak Rektor berkaitan dengan pembukaan program S2 itu. Ya, nanti program apa yang dibuka tentu nanti hasil survei Bu Maulida ya program studi apa ini. Ya saya kira terima kasih ya. Jadi penguatan karakter ya. Kemudian penelitian-penelitian yang memberi kontribusi pada kelancaran tugas para alumni ini memang diperlukan. Kemudian transformasi kelembagaan itu memang menjadi impian kita. Ya. Ya karena memang syarat itu jadi institut minimal 3 doktor. Ya.
Kalau untuk universitas itu 6, harus ada 6 yang berpendidikan doktor. Terbang tak usah. Karena ini kita ada 2, ya. Insya Allah Pak Ketumbi 3. Ya 4, 5 mungkin ada. Yang Pak Ketumbi, Pak Amir, ya. Ya. Pak Lukman ya. Lukman juga sekarang ambil doktor di TTI. Insya Allah 6 itu terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada sanggahan lagi Bapak Ibu ataupun ada yang ingin disampaikan terkait visi-misi SDA Natuna? Bagaimana? Atau dari perwakilan dari Bang Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua SDA Natuna, Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik maupun karyawan SDA Natuna dan undangan yang kami rasakan. Seperti dari awal tadi karena saya juga agak terlambat, jadi dari acara ini yang saya tangkap terakhir ya dari sampai Pak Ketua. Jadi intinya itu perbedaan visi dan misi yang lama dengan yang baru itu dipenekanan di aplikasi. Kalau di awal itu Melayunya itu dikaji, diteliti, ditelaah, yang di baru ini intinya Melayunya itu aplikatif kepada individu masing-masing. Jadi bukan hanya mengkaji saya itu saya, tapi langsung yang alumni Natuna ini SDA Natuna ini ya wujudnya adalah Melayu. Dan yang disampaikan oleh Pak Ketubi tadi, Melayunya itu yang Melayu Islam, bukan Melayu yang prasejarah yang masih nyembah berhala, nyembah pohon gitu. Karena kita memang terlahir sebagai Melayu yang Islam. Kalau di sisi kami Pak selaku pengguna alumni ini kita share aja, tidak mengkritisi, bukan mungkin sebagai kalau di kami istilahnya benchmark itu studi banding gitu. Kalau dulu pokoknya kami itu kuliah ini sama-sama ya Pak, kami dari perguruan tinggi Islam juga. Kalau ini sekali kami IAIN dulu, IAIN. Saya masuk IAIN keluar UIN, jadi ada rezeki di situ, keluarnya udah UIN dulu kan masih. Jadi kalau kami dulu diakomodir itu, ini bagian dari pengembangan alumni. Jadi kalau dulu KKN itu ada 2 aja kami. Ada KKN reguler, ada KKN non reguler. Yang KKN reguler yang mungkin yang seperti yang kita jalankan saat ini, pengabdian masyarakat, turun ke daerah-daerah buat kegiatan dan pengabdian ke masyarakat. Adapun yang KKN non reguler itu adalah kalau menurut saya itu betul-betul pengabdian masyarakat sepanjang hayat. Jadi kalau kami dulu dihitung poinnya itu mulai dari semester 3 sampai dengan semester 5 itu sudah bisa dihitung sebagai pengabdian masyarakat. Dan itu kita buat laporan dan itu kita presentasikan di penguji. Jadi langsung penguji. Jadi mulai semester 3 kita ada kegiatan apa? Anggap poin yang paling rendah itu kita ikut seminar intern kampus. Kita selaku peserta, itu paling rendah poinnya. Dan itu kita presentasikan apa yang kita dapat, apa yang kita buat. Nanti kalau dalam aktivitas seminar itu semakin tinggi posisi kita, umpamanya kita jadi narasumber. Nah itu poinnya lebih besar dan itu kita presentasikan. Dan itu akan diuji oleh penguji. Betul nggak yang disampaikan? Sampai yang posisi paling tinggi itu poinnya adalah seperti magang, tapi magang yang tidak difasilitasi oleh kampus. Umpamanya kami karena cerita di Jakarta Pak, ini kan kalau di Jakarta ini cemana bisa eksis dengan biaya yang sehemat mungkin,
tapi mendapatkan fasilitas sebesar mungkin. Jadi ada yang buat di masjid itu sampai dengan seperti itu, saking inginnya bertahan hidup, itu bisa juga dipresentasikan aktivitasnya apa, manfaatnya bagi masyarakat sekitar apa, sampai seperti itu. Apalagi sampai umpamanya dia aktif di lembaga pendidikan ataupun mungkin yayasan, itu bisa dipresentasikan dan itu bisa menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan KKN reguler. Kalau KKN reguler pasti berbiaya, tapi kalau yang KKN reguler ini memberikan sertifikat keluar biaya dan kita sambil jalan dari semester 3 itu. Dan itu juga kalau menurut saya dampaknya itu akan lebih besar kepada calon-calon alumni, karena dia dari semester 3 itu sudah menyiapkan diri akan terjun ke masyarakat, tidak hanya di ujung bahwa di semester 5 atau di semester 6, dan itu kan proyokan, nggak berani sendiri rame-rame. Nah kalau ini mereka ya harus fight sendiri dan dari situlah akan terbentuk karakternya. Yang kedua, kami dulu itu izin Pak Kapolri, karena kami dulu juga jurusan kami itu baru ekonomi Islam, jadi ada lembaga-lembaga besar itu yang memantau perguruan tinggi yang mempunyai jurusan ekonomi Islam. Jadi pionir perguruan tinggi yang baru-baru ini yang menawarkan program studi ekonomi Islam ini dipantau oleh perusahaan-perusahaan yang juga aktif di atau mungkin berkecimpung di ekonomi Islam. Jadi mereka pantau, mereka comot. Begitu alumni mereka langsung di mentor gitu Pak, diambil. Kalau seandainya dimagangkan di mereka cocok, langsung direkrut. Nah itu mungkin bisa menjadi ini, dan itu juga kalau kami tengok kakak-kakak kelas kami itu memang ya orang-orang yang aktif di luar, nggak cuman aktif dalam kampus nilainya tinggi, keluar kumlot, tapi begitu keluar bingung kan, kemana nih ujung-ujungnya. Kalau kami dulu pikiran kami itu, ini kalau nggak diserap di masyarakat, nggak diserap di dunia kerja, pasti lanjut S2 karena dia belum siap terjun ke masyarakat. Nah, jadi itu bagian dari ini, dari mungkin kalau di sini saya mau di terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis khazanah dan Melayu baru. Jadi kalau penjabarannya mungkin bisa diakomodir formatnya seperti apa, karena itu akan lebih menyiapkan calon-calon alumni kita ini dari awal. Jadi kuliah itu bukan hanya bagian dari kewajiban kalau setelah jenjang SMA, SLTA harus kuliah. Kuliah ini atas dasar dorongan masing-masing individunya. Saya kuliah itu karena saya ingin plus kalian mengabdi, saya juga ingin mengembangkan diri. Beda kalau kita SMA dulu kan ya udah, karena memang wajib belajar. Pokoknya di dulu 9 tahun, mungkin ditambah lagi 3 tahun. Nah perguruan tinggi ini kan tidak masuk dalam program wajib belajar. Itu mungkin Pak Ketua dan juga Bu Monida sekedar sharing. Kalau dibilang masukan mungkin nggak masuk, karena pembahasan kita fokus di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ketua, ada tanggapan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya yang kami hormati Pak Ketua serta para undangan yang kerja serta para dosen dan kita semua. Pertama sebetulnya ini kan saya mungkin berbicara tentang tujuan pengguna jasa style yang ada yang pernah saya tahu, tapi kan banyak yang saya tak tahu. Jadi yang belum saya tahu mungkin takkan saya bicarakan. Yang tahu pun hanya sekitarnya saja. Pertama memang keberadaan style dapat dirasakan memang sudah
Buktinya adalah kalau tanpa style mungkin ada di antara keluarga kita, anak kita agak sulit nak kata sarjana. Yang sepadan itu harus keluar daerah. Pertama. Kedua, ini ada program baru sekali yang tumbuhnya yang setahu harus disertai tentang sekolah imam. Nah, mungkin meskipun mungkin tidak termasuk dalam ini, tapi pada umumnya masyarakat melihat tentang sekolah imam itu produk style. Nah, maksudnya gini, kan kita sudah 2 tahun menyelesaikan alumni dah berapa sudah sekarang. Jadi dari alumni style, yang alumni sekolah imam itu syukur, alhamdulillah, artinya mungkin ada di antara banyak keluarga kita, masyarakat kita yang dia belum terbiasa mau bertugas khususnya imam dan segala macam, khususnya di masjid ini bicara yang pengguna. Lalu dengan ada gebrakan ada sekolah imam, dia merasa terbuka mau tak mau, dan dia dinobatkan apabila selesai di sini pas selama 6 bulan itu, meskipun dari beberapa kali pertemuan terkadang saya pantau ada juga yang dosennya hadir, masih banyak hadir. Nah, tapi alhamdulillah dengan itu ada alasan bagi setiap pengurus masjid untuk mendorong mereka, lah awak bertugas karena awaknya nggak selesai dari sekolah setar. Sekolah imam, karena sedikit antara O dengan U itu bawa pengaruh tak. Nah, karena waktu gagasan pertama itu saya juga hadir, dari O dengan U ada alasan ke kalau disebut sekolah itu kan nasional, kalau sekolah khusus daerah itu ranah. Jadi oleh sebab itu yang sini kan pertama adalah ini sekedar yang saya pahami, setelah mereka dikirim menjadi di tempat pengguna, kira-kira harus ada dipantau ulang untuk ingat. Kenapa? Karena berganti kita ini kan berbeda-beda. Ada yang merasa karena merasa dapat dilakukan awak saya sekolah imam, sedangkan senior-senior itu tak pernah sekolah imam. Mereka itu karena mereka sebelumnya sudah begitu, terjadilah seperti itu. Sementara kan mereka punya ijazah, dan seolah-olah mereka ada jaminan. Oleh sebab itu mereka sebaiknya diberi bimbingan ulang berbentuk dia punya kewajiban waktu dia selesai, kita seperti kita wisuda kepada diberi masukan, Anda harus begini. Pertama, dia harus menganut selagi kebiasaan yang baik yang telah terlaksana, tidak melanggar tata cara ibadah keislaman kita, terutama yang berpedoman kepada masyarakat Melayu. Jangan kita tolak, kita lebih membawa. Kedua, kalau kita langsung nyambung ke Melayu baru, sebetulnya tadi saya ingin menanyakan masalah Melayu baru dalam yang lama itu bila lama, dari mulai periode kapan yang disebut lama dan kapan dia berakhir. Karena lama itu baru ada setelah ada yang baru. Kalau tidak ada yang lama, yang baru tak pernah tumbuh. Nah, maka sebab itu maksudnya ada pemantauan, dia harus mau membimbing dan mau dibimbing. Nah, kebiasaan ada. Kalau dia cuma 6 bulan yang seperti tadi saya sampaikan, kadang-kadang tidak, dia untuk membimbing umat itu agak berat, naiknya agak berat. Nah, seperti saya kata Bapak dari Banten itu, itu KKN seperti itu Pak. Saya pikir memang agak lebih bermanfaat dibandingkan seperti yang ada. Tapi sekarang itu sudah bagus. Nah, cuma lebih diperbanyak. Kemudian muatan lokal sekarang kita bicara Melayu. Kalau bicara Melayu
yang dapat kita nilai dari mana? Apakah dari pakaian, apakah dari bahasa, atau kebiasaan daerah itu? Apakah kita tinggalkan sebagai budaya Melayu atau tradisi daerah? Itu menurut saya harus dijelaskan itu. Apa yang maksud budaya daerah, kebiasaan daerah, orang Melayu? Karena kalau bicara Melayu biasanya identik dengan kemana, kenapa, apa. Kalau daerah kita doangan menang. Ini di mana letaknya itu? Baru kita lanjut membedakan. Nah, jadi supaya apa? Ini saya lihat ada di antara banyak faktor penyebab kenapa Melayu itu seolah-olah bukan disingkirkan, tapi dia menyingkirkan diri untuk kita semua besarnya. Kenapa? Yang saya tahu, bukan bicara ras maksudnya, yang saya tahu ini kan dalam forum, kalau orang kita aneh, khususnya pergi ke Sedanau, pergi Serasan, ke Pindai, kita berusaha merubah ikut bahasa setempat kita bijak, yakni di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Sementara saudara kita yang datang dari Terbelah, Serasan, dari Medan, mereka sudah bertahun-tahun di Ranai, ini mereka tidak berusaha berubah untuk mengikut bahasa Ranai. Apanya? Saya melihatnya seperti itu. Tapi bukan bicara ini untuk menyatukan Melayu lama dan baru. Jadi termasuk di situ bagaimana Melayu baru ini melihat ini supaya jangan sampai langit dijunjung, bumi beban bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali terkait Melayu baru ini. Saya rasa mungkin Pak Ketua bisa menjawab ya Pak, karena mungkin ada yang Melayu baru, tentunya ada yang Melayu lama. Mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Istana beserta para dosen dan sivitas akademika, dan para bapak ibu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, ya mungkin menyambung dari bapakku yang awal tadi, kemudian bapak yang tadi dan juga Pak Abdullah. Saya dari tadi juga itu Pak namanya Melayu baru itu. Jadi dalam kamus kan belum ada itu. Jadi memang kita apresiasi lah Istilah Natuna bisa membuat sebuah kata lah ya, kata Melayu baru. Tapi kalau dalam kamus belum ada. Bahasa Madu Melayu itu ada di kampus seperti itu ya. Jadi mungkin yang dimaksud itu tadi Melayu baru, itu barunya apa ya Pak ya? Apa yang dimaksud dengan baru itu? Apakah ada istiadatnya, pakaiannya, dan apa yang supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat seperti itu. Setiap kali ada Islam baru kan bingung mengartikan ada Islam baru gitu. Begitu juga Melayu baru, kok ada Melayu baru, apa sih sebenarnya yang dimaksud kan gitu. Mungkin kalau memang ini sudah ditetapkan di lolos uji publik isi dan misi, barangkali perlu disosialisasikan. Yang dimaksud Melayu baru itu apa, yang diinginkan oleh pihak itu apa sebenarnya yang dimaksudnya itu. Tapi kalau hanya sekedar kita saja yang tahu, mungkin ada masyarakat yang bingung nanti. Melayu baru itu enggak ya, dan pakaiannya dari pakai kurung, ada limber ya. Ini orang ada orang Jawa nikah sama orang Melayu, jadi pakaiannya jadi pakai apa kan itu? Melayu baru itu jadi seperti apa? Mungkin sejauh itu nanti pandangan masyarakat. Jadi mungkin kalau memang itu yang dimaksud sudah jelas, kita deal kita tetap itu mungkin perlu disosialisasikan begitu saja. Kemudian banyak juga apa namanya istilah-istilah yang ada di visi misi ini. Memang kalau kita lihat ya memang begitu luas ya dari visi misi yang lama sudah 22 tahun ya, wajar memang pengembangannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Kita doakan Istilah Natuna ini minimal dan memang sudah setahun sekarang ya, sudah setahun sekolah tinggi agama Islam Natuna. Nah, tapi kita doakan supaya memang betul-betul setahun dulu. Ya,
bilang Pak yang satunya satu aja, nggak boleh double gitu kan. Jadi kalau bisa STAIN, Sekolah Pendidikan Islam Negeri, nah baru nanti mungkin ke institut atau universitas gitu. Dan maka mungkin STAIN dulu, yang negeri dulu mungkin agar lebih mudah pengembangannya. Tapi kalau mau institut ya silakan, itu tergantung dari kesiapan pihak SDA itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari visi-misi ini, ada pusat pengembangannya, kemudian studi Islamnya, ini juga mungkin tadi coba di ini Bu sedikit Bu yang definisi istilah visi-misi baru itu. Yang pengertian Melayu yang dimaksud memang sudah tertulis di sini, tapi itu tadi mungkin ada beberapa masyarakat yang belum memahami istilah itu. Yang tadi Bu, ada definisi istilah baru. Ini kan sangat jauh ya kalau kita banding dengan visi yang lama. Visi tadi ya. Ini visi apa misi ini tadi ya? Visi ya. Iya. Sangat jauh ya, sangat jauh. Perbedaannya di sini ada pusat pengembangan, kemudian ada studi Islamnya, ada integratif dan interkonektif. Ini kan luas ini. Pusat pengembangan Istiqamah ini bisa dijadikan pusat pengembangan. Nah, kita bisa baca di situ. Bisa jadi mengembangkan sumber daya manusia baik dalam konteks pendidikan pelatihan maupun pengembangan profesionalnya sendiri. Kemudian studi Islam. Barangkali studi Islam ini yang perlu penguatan untuk mahasiswa-mahasiswanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang tadi. Mungkin ciri khas STAI itu ya di studi Islam ini. Barangkali kita mungkin merasakan juga, lihat juga sebagian kecil yang mau bilang besar mungkin tidak juga, sebagian kecil mungkin dari alumni mahasiswa itu atau mahasiswa yang sedang belajar, mungkin penguatan agamanya khususnya Islam itu mungkin kita rasakan masih kurang ya, sehingga mereka mungkin minder tadi itu ya, karena mereka mau mengimplementasikan, mau menjelaskan, mau mengajarkan, mungkin mereka sendiri belum percaya diri, sehingga mereka belum bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan selanjutnya, apakah itu dia magang maupun terjun di masyarakat untuk KKN. Itu mungkin perlu penguatan. Tadi kan sudah ada sekolah imam, mungkin ada lagi sekolah-sekolah lain yang berkaitan dengan budaya Melayu baru tadi. Nah, kan sekolah Islam itu sudah positif ya, itu kan pandangan pokok agama itu sudah dirasakan manfaatnya. Mungkin ada lagi yang lain-lainnya yang bisa menjual nama STAI ini menjadi lebih baik lagi di masyarakat. Ya, karena dulu kita pernah juga menerima mahasiswa yang magang, baik itu di madrasah maupun kemudian dulu mungkin kita rasakan penguatan agamanya masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, ini kan sangat bagus nih kalau teorinya sangat bagus ya, mungkin sangat pas untuk kita semua. Tapi dari implementasikannya atau aplikasinya nanti di dalam kehidupan di STAI Natuna sendiri. Kemudian integratif interkonektif, ini juga sangat bagus ya kalau kita membaca konsepnya itu memang pas sekali, sangat bagus untuk 10 tahun ke depan ini, sangat bisa mungkin menjawab tantangan masa 10 tahun ke depannya. Mudah-mudahan pihak STAI Natuna kita doakan, kami dari Kementerian Agama sangat mendukung ya adanya visi misi yang baru ini. Kalau kita lihat sekilas, tapi kita bukan orang bahasa, bukan orang hukum dan sebagainya, nggak ngerti juga yang sebetulnya seperti apa. Tapi kalau kita orang umum ya sangat baik sekali, sangat bagus sekali, kita mendukung dan mudah-mudahan apa yang ditetapkan visi misi baru ini bisa menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Natuna ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kita di penguatan. Karena kita lihat kadang mahasiswa ini di majelis taklim dia juga belum gitu masuk begitu. Apakah dia ada majelis taklim sendiri di kampus ini? Kita juga kayaknya belum ada. Kalau ada sudah terdaftar di Kemenak, kayaknya belum ada. Tapi kalau dibentuk majelis taklim sendiri di kampus itu tidak masalah, akan lebih baik. Kalau mungkin di luar ada majelis taklim ibu-ibu, ada waktu dia bergabung.
bisa dibentuk majelis taklim sendiri di kampus dengan tenaga pengajarnya. Kalau di mata pelajaran sehari-hari itu mungkin tak cukup bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk memperdalam ilmu agamanya. Mungkin lebih baik dibuat semacam eskul seperti itu terkait dengan penguatan ilmu agama dari mahasiswa itu sendiri. Begitu juga dosen-dosennya. Dosennya sudah pengamatannya adalah kuliah perguruan tinggi, S1 dikeluarkan, S2, dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, mohon kepada Pak Ketua untuk menanggapi tadi 3 pertanyaan tadi. Saran. Terima kasih dari dunia perbankan, dari masukan yang luar biasa. Terima kasih. Jadi memang KKN reguler dan non reguler, memang kurikulum mereka belajar ini sebenarnya menangkap KKN non reguler itu, ya kan? Non reguler ini sudah ditangkap oleh kurikulum mereka belajar ini. Ini memang cuma kita memang belum memberi pengakuan. Selama ini mereka yang bekerja aktif di masjid-masjid, surau-surau, di lembaga pendidikan belum ada direkrutasi. Pengalaman lampaunya itu belum. Ini mungkin menjadi PR satu untuk memberikan pengakuan terhadap mereka yang aktif di berbagai lembaga sosial itu. Sehingga mereka akan lebih bersemangat ya Pak. Lebih semangat karena mendapat pengakuan SKS yang bisa diperan berapa ya. Kemudian Pak Abdullah Zakaria keberadaan sudah dirasakan. Kemudian sekolah imam ya. Sekolah imam itu sebenarnya salah satu juga untuk apa? Karena kita merasa keberadaan alumni kita itu belum mampu untuk masyarakat masuk, dan sebab itu kita buat lembaga memediasi mereka. Itu sekolah imam itu sebagai jembatan untuk mereka. Ya. Rencana kita akan buat sekolah perempuan. Nah. Karena angka perceraian minat-minat cukup tinggi, kemudian mudah-mudahan banyak yang goyah, makanya terus sekolah perempuan. Ada yang bilang sekolah perempuan, ada sekolah keluarga, ya kan? Iya. Kebetulan ada tenaga psikolog ya, kamu sudah? Belum. Ada rekrut 1 psikolog untuk bidang itu. Ya memang nanti muatan lokal wujudnya itu menjadi bahan ajar kita. Jadi bahan ajar kita ini lebih nanti ke sana. Di PAUD itu sudah mulai, di mana bahan ajar mereka permainan-permainan anak itu harus mengambil dari budaya-budaya lokal, budaya-budaya Melayu tempatan. Memang amalan budaya Melayu ini sudah sangat berkurang. Itu dalam kehidupan kita, makan bersila itu sudah jarang kita temu itu ya kan. Berulang ya kan. Karena pembuatnya dah kuncit-kuncit semua, tak kuat lagi duduk bersila itu lah. Ya kan? Jadi makanya nanti kajian-kajian dari teman-teman peneliti itu bagaimana amalan-amalan mana nanti yang bisa berkelanjutan dan amalan mana yang memang tak bisa kita lanjutkan kembali. Itu yang menjadi bahan ajar kita. Ya. Kemudian Melayu baru kapan dan kapan yang lama itu, ya memang diksi ini diksi yang kita ambil dari beberapa pemikiran Mahathir Muhammad, pemikiran dari
Malaysia, dari Indonesia misalnya, itu memang diksinya baru. Kalau Melayu itu kan ada dua diksinya, Melayu muda, Melayu tua, ya kan? Ya, Melayu tua itu sisa-sisanya seperti kalau hasil kajian antropolog itu suku terasing itu adalah sisa-sisa Melayu tua. Melayu tua itu dia ahli ilmu falak dan segala macam. Jadi ilmu kelautan itu Melayu tua itu lebih kuat. Melayu muda mereka lebih pada teknologi, pada pertanian, pada ini. Memang kalau kita pelajari Melayu itu diksinya Melayu baru, Melayu tua dan Melayu muda. Ya, Melayu tua, Melayu muda. Maka sekarang kita Melayu baru. Melayu baru itu sebenarnya cara berpikirnya ini. Sekarang ini tadi kita ini sudah sangat beragam, sudah sangat beragam, sudah sangat heterogen. Bagaimana kita meramu itu? Jadi Melayu baru adalah generasi baru yang bangsa Melayu yang lahir, darah dan kulturnya sudah bercampur baur dengan berbagai etnis dan budaya lain. Jadi mereka yang sudah bercampur baur itu kita mau apa? Mau kita namakan apa? Ya kan? Karena kalau kita kembali kepada makna Melayu itu kan Melayu, Mala dan Liu, tempat wilayah. Kalau bicara wilayah Melayu sekarang mana? Sulit kita untuk sepakat, ya kan? Kalau kita bicara bahasa Melayu itu mana? Sulit disepakati. Maka yang paling bisa disepakati adalah karakternya. Karakter Melayu itu apa? Ya kan? Maka di sini Melayu baru itu ada dua. Melayu yang lahir dari berbagai macam ragam etnis itu, kemudian Melayu memiliki karakter. Ya karakternya apa tadi? Tidak merajuk, ya kan? Tidak merajuk. Tidak apa? Ada puisi, ada apa tanda Melayu baru? Apa tanda Melayu baru? Lebih baik mengamuk daripada merajuk. Apa tanda Melayu baru? Pantang kalah meski sejengkal selangkah. Dia selama ini ngalah terus, ya kan? Ya habis. Apa tanda Melayu baru? Pantang mencaci sesama sendiri. Lama ini kita Melayu suka menjatuhkan. Pak tubuh naik congkel, Melayu baru itu karakternya adalah pantang mencaci sesama sendiri. Ini yang keinginan kita seperti itu, ya kan? Apa tanda Melayu baru? Menuntut ilmu adalah ibadah. Ini sebenarnya nggak baru juga, memang begitulah ajarannya. Cuma selama ini kan menuntut ilmu kan udah hilang semangat ibadahnya. Apa tanda Melayu baru? Dahulukan daulah daripada kuah. Artinya kita lebih pada lembaganya, organisasinya ketimbang mitosnya. Tuahan kan mitos. Apa tanda Melayu baru? Sematkan di hati pesan orang tua. Ini kita memang, saya sendiri dengan orang tuanya agak tanggung. Nilai-nilai Melayu udah mulai terkikis ini. Nah, mungkin itu ya, lebih Melayu baru ini lebih pada karakter, ya. Kalau sumber Melayu itu ya
zuriatnya Melayu tapi memang tetap, tapi lebih pada karakternya yang ini. Baik, saya kira itu mungkin nanti memang akan kita rumuskan kembali, dan ini akan kita lanjutkan dalam konferensi Kampung Sejarah. Tema Melayu baru ini kita seminarkan pada tanggal 6-7 Oktober dengan menghadirkan pakar Melayu dari Universitas Nasional Singapura, Profesor Dr. Azhar, kemudian dari Selangor, Profesor Dr. Yusuf Ali, kemudian dari Umrah, Profesor Dr. Abdul Malik, saya kira kasih lagi, kemudian juga budaya Petri itu Pak Rida Aliansi, samping nanti dari Natuna sendiri. Kita ingin mengelaborasi Melayu baru ini ya, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya, sehingga nanti dia akan tersosialisasi dengan berbagai kajian, penelitian dan pengembangan itu. Insyaallah nanti waktu seminar itu kita undang kembali Bapak Ibu, bersama-sama kita, temanya tetap yang berkaitan dengan Melayu baru itu, karena kita merasa memang ini perlu penguatan, ya kan? Perlu penguatan dari segi pemahaman, dari segi konten dan seterusnya. Saya kira itu ya, udah maghrib juga waktunya, tidak terasa. Ya mungkin terima kasih kepada Bapak semua, Ibu-ibu yang hadir. Ya kalau boleh nanti kita makan bersama di sini, ya, sholat bersama juga di sini, ya. Kalau nggak sibuk betul, ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Izawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua dan untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Demikianlah acara uji publik visi misi Islam Natuna pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku MC dan moderator, terlebih terkurangnya saya